Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran soal salah satu permainan paling rumit, tapi juga paling berdampak di dunia. Apa itu? Permainan pajak global. Pernah kepikiran nggak kenapa sih perusahaan raksasa kayak Tesla itu pilih-pilih banget soal lokasi bisnisnya? Ini tuh bukan cuma soal nyari pasar atau tenaga kerja murah loh. Seringkali jawabannya cuma satu, pajak. Bayangin aja, ini kayak sebuah papan catur raksasa. Setiap negara saling bersaing buat narik investasi asing. Dan pajak, nah pajak itu salah satu pion terpenting mereka. Ini tuh permainan strategi tingkat tinggi, di mana perusahaan dan pemerintah terus-terusan cari cara buat menang. Yuk kita mulai dari motivasi utamanya dulu. Perlombaan sengit buat dapetin investasi. Akar dari semua ini adalah prinsip yang namanya kedaulatan fiskal. Gampangnya gini, setiap negara itu berdaulat. Mereka punya hak penuh buat bikin aturan pajak mereka sendiri. Nah inilah yang bikin lapangan permainannya jadi macem-macem dan super kompetitif. Dan disinilah letak dilema gedenya buat tiap negara. Di satu sisi, mereka pengen banget kan kasih pajak rendah, kasih macam-macam insentif biar modal dan investasi pada datang. Tapi, di sisi lain mereka kan butuh duit pajak. Buat apa? Ya buat bayar sekolah, rumah sakit, bangun jalan. Jadi kayak tarik tambang terus-menerus. Terus, gimana caranya dunia ngatur kompetisi ini biar nggak jadi brutal? Nah, disinilah kita perlu buku aturan mainnya. Penting banget buat kita ingat, aturan pajak internasional ini sebenarnya dibuat bukan buat bikin susah, tapi justru buat mempermudah. Tujuannya ya biar perdagangan dan investasi antar negara itu lancar, biar roda ekonomi global terus muter. Salah satu masalah paling utama itu namanya pajak berganda. Bayangin deh, keuntungan perusahaan kamu dipajakin penuh sama dua negara sekaligus. Siapa yang mau investasi kalau gitu kan? Nah, solusinya negara-negara bikin yang namanya perjanjian pajak. Ini semacam kesepakatan buat bagi-bagi jatah memajakin, biar adil dan gak tumpang tindih. Tapi ya namanya juga permainan, di mana ada aturan, di situ pasti ada yang coba cari celahnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Gini, aturan pajak kita itu kebanyakan dibuat-buat buat dunia yang isinya pabrik dan kantor fisik. Tapi sekarang kan kita hidup di dunia digital. Perusahaan bisa dapat miliaran dolar dari satu negara tanpa punya satupun kantor di sana. Globalisasi dan digitalisasi ini, jujur aja, udah ngebuka celah segede-gedenya di sistem yang udah mulai ketinggalan zaman ini. Gini nih cara mainnya, ini strategi yang klasik banget. Pertama, perusahaan multinasional itu bikin anak perusahaan cangkang di negara yang pajaknya katakanlah 0%. Kedua, mereka pindahin aset paling berharga mereka, misalnya merek atau paten, ke perusahaan cangkang itu. Nah, langkah ketiga, si perusahaan cangkang ini nagih biaya royalti yang super tinggi ke cabang-cabang lain di seluruh dunia buat pakai merek tersebut. Dan boom, ini hasilnya. Lihat deh, sebelum ada pengalihan, laba gedenya ada di negara X yang pajaknya tinggi. Tapi begitu mereka bayar biaya royalti tadi, laba di sana langsung anjlok. Sementara laba di surga pajak, si negara Y, langsung meroket. Labanya berhasil dipindahin secara legal, dan ya total pajak yang dibayar perusahaan itu jadi jauh lebih kecil. Jadi bisa kita simpulkan ada 3 masalah utama di sini. Pertama, profit shifting yang bikin pendapatan negara-negara berkurang. Kedua, fenomenal lomba ke bawah, di mana negara-negara saling banting harga tarif pajak. Dan ketiga, masalah pusingnya memajaki ekonomi digital yang nggak kelihatan wujudnya. Tentu aja, dunia nggak tinggal diem dong ngeliat ini semua. Negara-negara mulai bersatu dan melawan balik. Yuk kita lihat gimana caranya. Buat ngelawan ini semua butuh kerja sama tim. Makanya organisasi internasional kayak OECD dan kelompok negara G20 maju sebagai komandannya. Mereka yang mengoordinasikan strategi global biar semua negara geraknya barengan buat nutupin celah-celah ini. 10 tahun terakhir ini pergerakannya cepat banget, dimulai dari proyek BEPS, singkatan dari Base Erosion and Profit Shifting, yang intinya memetakan semua celah yang ada. Terus ada pertukaran informasi otomatis biar semua lebih transparan. Puncaknya, kesepakatan super bersejarah di tahun 2021 buat ngerombak total aturan mainnya. Kuncinya apa? Informasi. Kayak yang dibilang sama Pascal Saint-Amans dari OECD, kalau negara-negara bisa saling berbagi data keuangan, ya ruang buat sembunyi jadi makin sempit. Transparansi itu senjata paling ampuh buat ngelawan penghindaran pajak. Jadi, ini dia, 3 pilar utama dari reformasinya. Proyek BEPS buat nambal aturan yang bocor.
pajak minimum global buat nyetop perang tarif pajak, dan CRS atau Common Reporting Standard yang pada dasarnya maksa bank-bank di seluruh dunia buat ngelaporin secara otomatis rekening milik warga negara lain. Oke, jadi kemana arah permainan ini selanjutnya? Coba kita intip sedikit, seperti apa sih pajak di masa depan? Nah, ini dia angka saktinya, 15%. Lebih dari 130 negara udah sepakat soal prinsip pajak korporasi minimum global sebesar 15%. Ini tuh sebuah langkah raksasa buat mastiin perusahaan-perusahaan paling gede di dunia bayar pajak yang semestinya dimanapun mereka beroperasi. Eits, tapi jangan salah sangka, permainan ini belum tamat. Setiap kali ada satu pintu yang ditutup, para akuntan dan pengacara pintar di seluruh dunia pasti sibuk nyari jendela baru yang kebuka. Dunia terus berubah, tantangan baru pun terus datang. Tantangan berikutnya udah jelas di depan mata. Gimana caranya kita majakin metaverse atau aset kripto? Apa kebijakan pajak bisa bantu kita ngelawan perubahan iklim? Dan yang paling penting, gimana caranya sistem ini bisa terus terasa adil buat masyarakat umum? Ini pertanyaan-pertanyaan besar buat dekade mendatang. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Dunia kita ini kan makin global, makin digital, perubahannya cepat banget. Kira-kira aturan main soal pajak ini bisa ngejar nggak ya? Atau para pembuat aturan ini bakal selalu ketinggalan satu langkah? Jawabannya, ya permainan ini belum selesai dan kayaknya bakal terus berlanjut.